Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Manajemen Dakwah. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia itu? Yuk, simak video saya sampai selesai. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning itu disingkat menjadi PSDM yang merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen sumber daya manusia. PSDM ini diproses oleh perencana atau planner dan hasilnya menjadi rencana atau plan. Nah, dalam rencana itu ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksanaan serta menjadi dasar kontrol. Nah, tanpa rencana, kontrol tak dapat dilakukan, dan tanpa kontrol, pelaksanaan rencana baik ataupun salah itu tidak dapat diketahui. Selanjutnya, apa sih peranan dari PSDM itu? Nah, perencanaan merupakan masalah memilih, yaitu memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Dan beberapa alternatif yang ada, tanpa alternatif perencanaan pun tidak ada. Nah, ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang PSDM. Siapakah itu? Oke, yang pertama, menurut Gilbert Terry, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Billy Eggers, yakni perencanaan adalah pemilihan yang fundamental dan masalah perencanaan timbul jika terdapat alternatif. Nah, rencana ini diartikan sebagai pernyataan dari segala sesuatu yang dikehendaki yang digambarkan dalam suatu pola atau peta-peta, chart atau pernyataan dari bagian-bagiannya sesuai dengan pola tertentu. Dan menurut Dr. Andes Melayu SPD Hasibuan, yakni rencana ialah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, jadi setiap rencana itu mengandung dua unsur, yaitu tujuan dan juga pedoman. Dan masih ada beberapa pendapat menurut mereka tentang peranan manajemen sumber daya manusia, yaitu ada Andrew F. Sikora dalam bukunya Personnel Administration and Human Resource Management, juga Thomas Huston dalam bukunya yakni Understanding Personnel Management, dan ada pun pendapat dari John D. Miner dan Mary Green Miner dalam bukunya Personnel and Industrial Relation. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Itu menurut Dr. Andes Melayu SP Hasibun 1990. Dan perencanaan SDM ini untuk menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan organisasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Jadi, dalam rencana SDM itu harus ditetapkan semua hal tersebut di atas secara baik dan benar. Selanjutnya, apa saja tujuan perencanaan SDM? Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan
kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Dan yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Kemudian yang keempat, yaitu untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau bisa disebut KIS, sehingga produktivitas kerja itu meningkat. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan memberhentikan karyawan. Yang ketujuh, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi, yakni vertikal atau horizontal, dan pensiun karyawan. Dan yang kedelapan, menjadi dasar dalam melakukan